Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjut ke masih still on unit 3 voice your voice your mind in a small country called a class on page 78. Kita akan mempelajari bagaimana membedakan antara monolog dan dialog, ya. Nanti tujuannya adalah bagaimana kita memahami teks bacaan ini. Seperti itu ya. Oke, let's read first. Monolog. Apakah kamu sebagai seorang pengguna media sosial, berapa lama kamu menghabiskan waktumu di sosial media setiap hari? Jika kamu sering sebagai pengguna media sosial yang sering, seringkali itu akan menimbulkan efek negatif, ya, antara dirimu maupun dengan teman-temanmu. Mungkin kamu tidak setuju denganku, tetapi di sini ada beberapa fakta yang dapat saya ungkapkan. Berdasarkan buku yang saya baca, Fear of Missing Out, ini istilah saja ya, tidak perlu kita terjemahkan saklek ke dalam bahasa Indonesia. Atau FOMO adalah fenomena yang berhubungan terhadap pertumbuhan media sosial. FOMO merupakan nenek moyang dari teks slang. Granddaddy itu bisa dikatakan sebagai sejarah sebelumnya. Teks itu tulisan slang. Nah, ini Pak Jul kesulitan ini dalam arti mengartikan mengenai slang ini. Karena fenomena ini muncul dalam beberapa tahun ini. Jadi, dan tidak mengejutkan bahwa FOMO adalah salah satu hal yang merupakan akibat negatif dari penggunaan media sosial di masyarakat. FOMO akan terjadi ketika kamu seolah-olah ketakutan jika kehilangan sebuah kesempatan dari seseorang yang sedang broadcast media. Jadi istilahnya FOMO itu ya, ini terlalu saklek ini kalimatnya sebenarnya. FOMO itu seolah-olah kita itu misalkan ada orang posting sesuatu. Nah, kemudian kita itu kayak seolah-olah cemas kalau tidak melewatkan postingan orang tersebut. Nah, itu yang namanya FOMO. For example, sebagai contoh, kamu akan secara kontinu mengecek semua pesan untuk melihat jika seseorang menanyaimu, atau mungkin menghabiskan sepanjang waktu men-scrolling akun Instagrammu untuk menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang melakukan suatu hal tanpa melibatkanmu. Jadi seolah-olah kamu itu ingin selalu mengikuti terus perkembangan baik status atau postingan seseorang. Itu yang dinamakan FOMO. Kamu juga dapat melihat beberapa gambar yang sekiranya melihat beberapa gambar kamu dapat melihat beberapa gambar yang sekiranya temanmu dapat lakukan. Jadi kamu bisa menikmati semua postingannya, dan kamu akan merasa sedikit kecewa atau menyesal manakala kamu tidak dapat mengikuti perkembangan temanmu tersebut atau yang kamu follow tersebut. Kemudian kecemasan itu akan menjadi sebuah energi, energi ya di dalam sebuah sosial media. Dengan penggunaan jaringan sosial media yang banyak, kamu akan mendapatkan pemberitahuan dari seseorang bahwa akan lebih menyenangkan sampai dengan saat ini,
Yang inilah yang akan menjadi trigger FOMO. Jadi saking luasnya jaringan dalam media sosial, kamu selalu mendapatkan pemberitahuan dari banyak orang untuk selalu mengikuti perkembangan mereka. Ya. Sekarang kan zamannya orang ngapa-ngapain harus diposting, apa-apa buat status, ya kan? Itu yang dinamakan FOMO. Kemudian ini adalah kecemasan, kemudian kesendirian atau ketakutan akan missing out itu tidak melewatkan kesempatan yang serius akan mempengaruhi kesehatan mental. Sebagai perhitungan statistik yang terbaru, diramalkan bahwa sekitar 3 miliar pengguna aktif sosial media. Ini diramal dari kejadian ini. Jadi orang itu kalau seolah-olah tidak mengikuti followernya atau pengikutnya, itu kayak seolah-olah ketinggalan dan akan menimbulkan kemunduran dari kesehatan mentalnya. Itu dampak dari FOMO. Nah, itu berdasarkan statistik itu sekitar ada 3 miliar pengguna sosial yang terdampak FOMO tadi. Berdasarkan dengan statistik bahwa media sosial akan menjadi suatu hal yang esensial di dalam kehidupan kita. Varietas yang luas, beberapa penelitian dan uji coba menunjukkan bahwa orang akan menjadi ketagihan terhadap sosial media, addicted, ketagihan ya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketagihan media sosial itu akan lebih berbahaya daripada ketagihan alkohol maupun rokok. Apakah kamu setuju denganku? Nah, ini berarti merupakan pendapat ya. Berarti bisa dikatakan pendapat. Kemudian selanjutnya adalah dialog. James, sudah kan kamu lihat mengenai artikel pada sosial media, sosial media apa yang dikatakannya, James? Ya, kita menemukan bahwa sosial media memiliki banyak pengaruh kepada kehidupan manusia. Ya, saya tahu, James. Ya, di sini sosial media memiliki pengaruh terhadap beberapa kehadiran umat manusia, meliputi voting, kemudian perspektif individu maupun kepercayaan, dan juga pendapat yang berbeda dalam menggiring sebuah isu yang sekiranya tidak benar. Kemudian Keke menjawab, benarkah informasi adalah fakta terhadap sebuah situasi? Bagaimana sebuah fakta bisa menjadi salah? Saya tidak mempercayai hal tersebut menjadi mungkin. James, survei mengatakan bahwa ini tadi, sosial media tadi ya, memiliki 7 efek negatif. Media sosial memiliki 7 efek negatif pada orang maupun penggunanya. 7. Nah, ini seolah-olah kaget ini, James. Don't accept this. Jangan saja langsung menerima. Lanjutkan saja membacanya untuk beberapa list negatif sebagai akibat dari sosial media. Jika kamu mengidentifikasi beberapa concern di dalam kehidupanmu, itu akan benar-benar itu akan membuat waktu kita menjadi semakin pendek, atau dalam kata lain, discontinue your use of social media. Jadi pada dasarnya sosial media itu kan menyita banyak waktu. Nah, sebaiknya kita segera mungkin discontinue, mulai tidak melanjutkan penggunaan media sosial. Stopping using media sosial? Berhenti menggunakan media sosial? Apakah kamu bercanda, James? Why not? Mengapa tidak? Karena ini akan lebih baik untuk perasaan sedih ya. Ini akan lebih baik dibandingkan perasaan sedih karena atau efek negatif dibandingkan sosial media. Jadi lebih baik berhenti terhadap sosial media daripada
dampak negatifnya yang cenderung lebih banyak. Seperti itu ya. Pak Jul itu pernah punya murid itu pemakaian perangkatnya itu sekitar 11 jam. Jadi bisa kalian bayangkan kalau misalkan 11 jam itu hampir separuh waktu seharian kita. Itu menghabiskan waktu di depan telepon. Ada yang pakai TikTok, kecenderungannya TikTok ya. TikTok, kemudian Instagram, kemudian YouTube. Kalau YouTube kalau buat belajar itu masih oke, tapi kalau TikTok sama Instagram itu kan cenderungannya itu kan lebih lihat-lihat ke postingan orang ya, atau sesuatu hal yang tidak mutu. Perbandingannya seperti Pak Jul aja. Pak Jul itu membuat konten pembelajaran yang sangat bagus, dalam artian bukunya mahal dan tingkat kesulitannya juga tinggi. Itu untuk mencapai subscriber bahkan 100.000 itu masih lama. 1 tahun tidak mencapai. Tapi coba lihat konten-konten yang tidak bermutu ya, konten prank dan lain sebagainya, itu dengan mudahnya mereka bisa mendapatkan subscriber maupun dapat viewer maupun dapat uang. Nah itulah, zaman sekarang itu zamannya sudah berbeda. Jadi orang itu lebih menghargai sesuatu hal yang tidak mutu atau tidak bermutu, konten-konten yang menurut saya sampah ya, dibandingkan konten yang bermutu tinggi, berkualitas. Nah itulah yang namanya media sosial. Kemudian kita lanjutkan Keke. Let's me see. Coba saya lihat artikelnya. Depresi dan kecemasan bagaimana datangnya, James. Saya setuju dengan statement ini. Kamu tahu bahwa sosial media memberikan kemungkinan kamu tahu bahwa sosial media itu memberikan kemampuan untuk mendeliberate, itu mengantarkan beberapa porsi atau menghantarkan kita kepada kehidupan seseorang yang kemudian akan dibandingkan dengan kehidupan atau masalahmu sendiri. Kemudian apa yang dapat kamu tebak atau apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi istilahnya membandingkan. Yang dibandingkan itu orang kaya, artis, dan kemudian kita akan membandingkan dengan diri kita sendiri. Kemudian Keke menjawab, let me read it for you. Biarkan saya membacakan untukmu. Membandingkan dirimu dengan orang lain dalam sebuah jalur akan menimbulkan kecemasan dan ketidakbahagiaan, dan sosial media membuatkan ini menjadi sangat mudah untuk dilakukan. Jadi kalau kita bandingkan, yang kita bandingkan itu sangat seperti bumi dan langit, dan kita kemudian mentalnya nggak bagus, jadi rendah diri. Nah itulah nanti dampaknya adalah kita cemas. Saya kok bodoh, itu orang kok pintar, saya kok belum kaya, dia kok kaya, dia punya sesuatu, saya tidak punya sesuatu. Nah itulah yang menimbulkan masalah anxiety and unhappiness. Jadi kecemasan dan ketidakbahagiaan. Jadi nanti mengakibatkan apa? Kita itu pekerjaannya cuma mengurusi urusan orang. Seperti itu. It is right. Itu benar bukan? Saya mengatakan kegagalan yang sangat komplit ya. Saya merasa itu sebuah kegagalan yang lengkap setelah membaca dan membandingkan dengan idola saya dalam kehidupan. I dread to think. Saya tidak habis pikir terhadap ini. Apa yang dapat kamu katakan terhadap semua ini? Jadi, nah ini si James ini kan dia merasa langsung jatuh, ya. Jadi kayak seolah-olah harga dirinya langsung jatuh setelah dia membandingkannya dengan idolanya. Oke, well. Tetapi saya tidak setuju dengan hal tersebut. Saya membaca beberapa artikel bahwa seseorang itu punya kehidupan sendiri. Saya belajar banyak dari beberapa orang yang sukses di dalam sebuah karir. Kamu dapat menyukainya untuk membaca artikelnya mengenai orang-orang terkenal di dunia. Saya merasa bahagia dan ingin mencoba beberapa tips yang mereka lakukan untuk sukses. Nah, kalau ini dampak positifnya apa? Nah, dari orang-orang yang sukses nanti kemudian kita bisa terinspirasi. Ya.
bisa memotivasi diri kita untuk meniru apa-apa yang baik. Nah, namun kecenderungannya kalau anak-anak muda itu kan filternya masih kurang. Bagaimana mereka menyaring sesuatu hal yang berkualitas atau sesuatu hal yang remeh-temeh, itu mereka kan masih kurang. Jadi kita bisa lihatlah kebiasaan latah kita ya. Latah, jadi sesuatu orang ngomong seperti apa kemudian viral, ya sudah kita ikuti. Tapi bukannya kita meniru sesuatu orang yang pinter, rajin belajar, kontennya berkualitas, itu malah sulit dalam artian untuk menambah subscriber. Contohnya saja Pak Jul itu sendiri, gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Oke, kemudian read the monologue and dialogue when then discuss with your friend. What are the monologue and dialogue about? Sebagaimana kita ketahui bahwa the monologue is about FOMO, ya. The monologue is about FOMO. Sedangkan the dialogue is a debate about whether social media is a great influence on human life or not. Ya, jadi kalau the monologue itu membahas tentang FOMO. Tadi sudah jelas langsung utarakan di dalam sebuah statement di teks ya. Kemudian kalau yang the dialogue is a debate about whether social media is a great influence on human life or not. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutannya, what clue did you use to make the inference? Jadi apa buktinya bahwa the monologue itu membahas tentang FOMO? Jadi bisa kita lihat ya. Itu bisa langsung kita lihat di dalam teks ya, tentunya di paragraf kedua ya. According to a book I read, fear of missing out or FOMO is a phenomenon that emerges along with the growth of social media. Udah langsung. Jadi ini alasannya. Jadi pada teks monolog paragraf kedua. Kemudian yang kedua tadi alasannya the dialogue is about debate about whether social media. Itu bisa kita temukan pada nah ini debatnya itu di bagian mana? Debatnya di bagian sini. Well, apparently they found that social media has a great influence on human life. Cuman pertentangannya kan antara James dan GG. Ya. Jadi ini merupakan bukti antara yang diperdebatkan antara James dan GG. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua. What is the significant differences between the monologue and dialogues? Itu gampang ya. Monologue is hanya orang tunggal yang ngomong. Jadi kita bisa menuliskan monologue only involve one person. One person as the speaker. Sedangkan dialog while ya, sebenarnya pakai kata penghubung while dialogue is a conversation between two or more people. Two more our people. Okay, clear ya. Let's continue to number 3. Why do the user of social media always want to check to other user activities? What clue did you use to make the inferences? Nah, ini yang Pak Jul tadi katakan bahwa
Mengapa seorang pengguna media sosial itu selalu ingin kepo? Jadi selalu ingin kepo untuk melihat apa aktivitas atau kegiatan pengguna lain, ya. Kenapa? Karena because they want to know how other people get their achievement. Intinya itu. Jadi because they want to know how other people get their achievement. Gini ya, achievementnya pakai akhiran S. Nah, jadi pada dasarnya kita pengen lihat apa sih kesuksesan mereka. Tapi rata-rata tidak banyak kesuksesan aja ditonton ya. Konten sampah aja banyak ditonton, followernya banyak, subscribernya banyak. Seperti itu, konyol itu. Nah, kita bisa temukan bukti yang nomor 3. Itu kita bisa temukan di mana ini? Because they want to know how other people get their achievement. Nah, ini bisa ditemukan saat I learn. Saya belajar dari orang banyak. Nah, ini I learn a lot about how they achievement their career. Ya, itu dari situ. Jadi pada percakapan terakhir pada dialog Keke, ya, ini kan yang ngomong Keke. Pada percakapan terakhir, I learn a lot about how they achievement their career. Seperti itu. Oh ya, tadi Pak Jul masih kurang ya. Pak Jul itu masih kurang pada yang nomor 1. What clue did you use to make the inference? Tadi kan Pak Jul bilang pertentangannya ya, masalah debatnya. Yang debatnya tadi kan they found that social media has a great influence. Nah, ini yang memiliki pengaruh yang besar. Tapi pembandingnya adalah yang diperdebatkan adalah versus ini. The survey says that there are 7 negative effect. Ya. Jadi mereka sosial media punya pengaruh besar di dalam kehidupan manusia, tapi juga sosial media itu punya 7 negatif effect. Punya dampak 7 buah dampak negatif. Seperti itu. Gitu ya. Tadi direvisi untuk yang nomor 1. Kemudian nomor 4, how is Keke argument about FOMO? What clue did you use to figure this out? About FOMO. FOMO tadi si Keke mengungkapkan argumen tentang FOMO, dia itu tidak setuju bahwa tidak semuanya memiliki dampak negatif, ya kan? Tapi si Keke sendiri dia tidak mau, dijelaskan di bagian terakhir ya, selalu mengikuti seseorang itu untuk mencari sesuatu yang how they achieve their career. Kan seperti itu. Jadi kita bisa menjawabnya tentang FOMO. Keke itu tentu dia tidak setuju ya. She is disagree about the statement. Buktinya apa? She wants to know everyone else. Nah, ini buktinya. What clue did you use to figure this out? Mana tadi? I disagree with that. Ya, because she want to know, ya, how everyone. She want to know how everyone. Jadi kalau misalkan Pak Jul susun di sini ya, she want to know. She wants to know everyone
everyone else lives because she wants to learn something from them. Seperti itu. Waduh, ini ketabrak panas ini. Panas sinar matahari ini. Oke, it's no problem ya. Kemudian nomor kelima ya. Who is the speaker in the monologue? A user of social media or a critic? What clue did you use to figure this? Nah, untuk yang di monolog tentu adalah seorang kritikus penulisnya. Ya. Seorang kritikus. Kenapa kok kritikus? Kita bisa lihat dia memberikan pengertian dari merujuk ke sebuah research atau pembelajaran. Jadi di sini dikatakan pada mana ya? Yang tadi yang ada eksperimennya. Nah, ini kan ada a wide variety of studies and experiments show that people have become addicted to social media. Banyak penelitian ya dan pembelajaran yang menunjukkan bahwa orang akan menjadi semakin ketagihan terhadap sosial media. Nah, itu merupakan pendapat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa the writer is a critic. Jadi seorang kritikus. Gitu ya. Kemudian yang nomor ke-6. Yang nomor ke-6, write down di sini write down the word and phrase that help you infer the danger of social media in both text. Dari kedua teks ini kita diminta untuk menunjukkan kata atau frase yang memiliki menunjukkan atau memiliki arti bahayanya, mengandung arti bahayanya media sosial. Nah, tinggal kita cari yang sekiranya maknanya negatif. Itu mudah ya. Depression, anxiety, itu negatif semua. Anxiety, unhappiness, itu negatif juga. Kemudian addictive, ya, addictive itu diulang beberapa kali. Kemudian tadi kayaknya negative effect. Negative effect. Nah, ini langsung ini. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Yang maknanya negatif semua. Discontinue bukan ya? Ya, saya rasa itu aja ya. Jadi ada depression, anxiety. Ini depression ya. Depression, anxiety, kemudian unhappiness, terus negative effect tadi, addictive ya. Itu saya rasa adalah yang beberapa the word and phrase that help you infer the danger of social media. Kemudian yang ketujuh, write the trick used by the speaker to persuade the listener to agree with their argument. Nah, maksudnya apa? Bagaimana caranya si penulis itu memakai trik agar pendengar mengikuti apa yang dia argumenkan atau menyetujui apa yang dia argumenkan.
Nah, triknya kita bisa lihat pada penggunaan kata according to, kalau nggak salah tadi. Nah, ini dia. According to the statistic, according to studies and experiment, ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ini pendapat ini nggak main-main. Pendapat ini didukung oleh beberapa riset dan penelitian. Ya, tak? Kemudian ada juga ini yang statement I dread to think, ya, menggunakan kosakata I dread to think untuk menunjukkan bahwa kepada pendengar, ya, kepada kita yang membaca, bahwa hal ini adalah benar-benar sesuatu hal yang sangat buruk. Seperti itu. Jadi yang nomor berapa ini? Nomor 7 ini kita bisa lihat bahwa they show according to statement, ya, atau they show according to statement, and I dread to think to show that it is itu refers to social media, ya, that it is indeed itu benar-benar, indeed pakai ya, indeed a bad thing, seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa ini adalah benar-benar sesuatu hal yang sangat buruk, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah write the expression to tell you that the speaker in both text are showing many agreement and disagreement in the conversation. Ini mudah sekali, ya, tinggal nah ini ada kata-kata I disagree, I agree, ya kan? Berarti dia kalau I agree kan persetujuan, kalau disagree berarti ketidaksetujuan, seperti itu. Seperti itu, ya. Jadi cuman ada 2 ya tadi, ya. Nah, yang lainnya mengenai statement disagree dan agreement dan disagreement itu secara tidak diucapkan secara langsung seperti ini. Ini kan kayak seolah-olah penolakan ini sebenarnya. Stop using social media. Are you kidding? Apakah kamu bercanda? Nah, ini kan seolah-olah dia itu menunjukkan apa? Menunjukkan ketidaksetujuannya dalam menghentikan sosial media. Are you kidding? Apakah kamu bercanda? Nah, cuman ini kan dinyatakan tidak secara eksplisit, tidak disebutkan langsung saya setuju, I agree, I disagree, seperti itu. Nah, ini frase-frase yang seperti ini yang mestinya diperhatikan. Oke, gitu saya rasa cukup, ya. Semoga bisa bermanfaat untuk menambah khasanah kalian dalam belajar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.